Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Vega Puryoga. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan terkait dengan materi ekuivalensi logis dan hukum-hukumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berdiskusi terkait dengan tautologi, sifat-sifat hasil dari operasi. Itu kan ada tautologi yang semuanya benar, ada kontradiksi yang nilai kebenarannya semuanya salah, terus ada kontingensi di mana ada campuran nilai true dan false. Jadi tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Itu adalah kontingensi. Pada kesempatan kali ini kita berbicara terkait dengan ekuivalensi logis. Di mana apa sih ekuivalensi logis? Dalam matematika sederhana, mungkin kita ingat kembali gitu kan. Kita sering menemukan suatu kesamaan nilai persamaan. Misal di sini misal ya. Nah, ini L. 2 plus 3 kan 5 sama dengan 4 plus 1. Sorry. 4 plus 1 yaitu 5 sama-sama dengan 5. Jadi contoh sederhananya equivalence adalah seperti ini. Jadi operasi 2 dan 3, 2 plus 3 sama dengan nilainya yaitu 5 atau sama dengan 4 plus 1 gitu kan. Jadi hasil dari 2 plus 3 itu sama dengan hasil dari 4 plus 1. Ini contohnya. 2 plus 3 kita contohkan lagi. Itu juga sama dengan 10 kurangi 5. 2 plus 3, 5. 10 kurangi 5 juga 5. Nah, di sini ada dua operasi, di mana yang kiri, ruas kiri adalah operasi penjumlahan dan kanan adalah operasi pengurangan, di mana kedua-duanya itu kedua tersebut menggunakan operasi yang berbeda tapi menghasilkan nilai yang sama, maka itu kita sebut equivalence. Di sini jelaskan bahwa dengan mudah dapat kita nyatakan bahwa nilai dari ruas kiri dan kanan yaitu sama nilainya, itu 5 dan 5, maka kita sebut bahwa itu adalah equivalent. Nah, itu mungkin konsep sederhananya. Kita akan coba ke dalam suatu logika, dalam suatu ekspresi logika, di mana di sini adalah Yasmina, anak yang pintar, itu premisnya. Sorry, di sini menggunakan P besar, kita coba P kecil saja, yang ini kecil juga. Jadi ini coret saja. Yasmina, anak yang pintar, dan premis yang kedua atau proporsi yang kedua yaitu Yasmina, anak yang baik hati. Kita misalkan bahwa di sini operasinya adalah operasi dan, P dan Q. Lalu ekspresi logika yang kedua yaitu Q dan P. Nah, di sini apakah ini sama gitu kan atau tidak? P dan Q sama dengan Q dan P atau tidak? Maka kita coba buktikan untuk memastikan atau meyakinkan bahwa ini tuh sebenarnya sama atau tidak gitu kan. Nah, kita operasikan dalam suatu tabel kebenaran. Kita coba bahwa di sini kita buat tabel kebenaran. Teman-teman sudah mahir dalam membuat tabel kebenaran gitu kan. Ini tabel kebenaran. Ini ada notasi P dan Q gitu kan. Ini nilainya true, false. Yang pertama kita akan tadi tuh ingin membuktikan bahwa si ini P dan Q itu sama dengan Q dan P enggak gitu kan. Kita coba operasikan true dan false tentu false dan true tentu false dan false tentu true. Terus ini true ya, true dan true tentu true, false dan true tentu false, dan lain-lain sampai dengan yang terakhir. Kita lihat bahwa di sini terdapat kesamaan. Bukan ada sih, jadi semuanya sama.
Nah, di sini nilainya sama, di mana dari baris ke satu, bukan, sampai dengan baris keempat, itu nilainya sama. Nah, jadi bisa buktikan bahwa dapat disimpulkan bahwa P dan Q itu sama dengan Q dan P seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke definisi juga terkait dengan ekuivalensi. Ekuivalensi logis disimbolkan dengan garis 3 seperti ini. Jadi tadi sama dengan ya. Kita kalau ingin mengatakan bahwa itu ekuivalensi atau tidak, kita tuliskan dengan garis 3, 1, 2, 3 seperti itu. Seperti produk brand atau suatu produk gitu kan. Jadi pada kasus sebelumnya yang seperti yang dicontohkan itu kan, P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Karena kita bicara ekuivalen, sorry. Nah, ini itu sama dengan ekuivalen. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan P or Q dan Q or P? Apakah dua proposisi tersebut ekuivalen? Silahkan dicoba dengan tabel kebenaran. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, waktunya habis, jadi kita cobakan ya. Apakah P or Q itu sama dengan atau ekuivalen dengan Q or P? Dibuktikan pada tabel kebenaran ini bahwa benar bahwa si P or Q itu sama atau ekuivalen dengan Q or P. Dibuktikan bahwa di sini benar sama. Jadi baris pertama itu sama-sama bernilai true, kedua juga bernilai true, ketiga bernilai true, dan keempat itu bernilai false gitu kan. Jadi disimpulkan bahwa ini P or Q sama ekuivalen dengan Q or P seperti itu. Mudah kan? Jadi ekuivalen itu bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran. Kita akan menyelidiki kedua kalimat berikut ya. Jadi contoh yang lain, saya kaya raya gitu kan. Terus istri saya cantik. Ini kita terapkan pada aplikasi. Pada sebelumnya kita berbicara terkait dengan operasi and dan or gitu kan. Kita berbicara terkait dengan aplikasi dalam hal ini if else gitu kan. Sorry, if then gitu kan. Di sini jika maka mana ya? Ini operasi jika maka atau implikasi. Nah, gitu. Jadi kalau kita tuangkan ke dalam ekspresi logika, jika saya kaya raya, ini ya, jika saya kaya raya, maka istri saya cantik. Nah, ini pernyataan pertama. Yang kedua, kalau kita tuangkan dalam satu kalimat gitu kan. Jika istri saya cantik, maka saya kaya raya gitu kan. Nah, kedua pernyataan ini kita ujikan apakah ini memiliki nilai kebenaran yang sama gitu kan. Jika saya kaya raya, maka istri saya cantik. Ekuivalen nggak sih dengan jika istri saya cantik, maka saya kaya raya gitu kan. Apakah itu merupakan ekuivalen atau tidak gitu dari kedua pernyataan tersebut. Kita silakan kita coba ujikan dengan tabel kebenaran. Apakah benar atau tidak gitu kan. Nah, kita telah mencobakannya. Dan di sini
Masih ingat tidak implikasi akan salah jika pernyataan satu itu true, yang keduanya adalah false gitu. Nah, gitu. Si implikasi akan menilai salah ketika pernyataan pertamanya true, yang keduanya false. Kita cobakan. Di sini yang kemungkinan false adalah yang baris kedua. Ini dan ini. Ini false. Jika P maka P. Sedangkan pada operasi yang jika Q maka P, yang salah di mana? Yang salah adalah yang di sini. Baris ketiga. Karena ini yang pertama, pernyataan pertama, dan ini yang pernyataan kedua, tapi yang sebelumnya ini yang pertama dan ini yang kedua. Gitu kan. Maka hasilnya ini false gitu kan. Kalau ini hasil yang ini. Kalau sini false gitu kan. Kita lihat dengan mata, dengan teliti bahwa di sini tidak ada kesamaan. Jadi ada perbedaan intinya, ada perbedaan di sini. Di baris pertama boleh sama nih, di baris keempat boleh sama, tapi di baris kedua dan ketiga ada perbedaan. Ketika kita berbicara P, jika P maka P, ada salah di baris kedua. Jika kita berbicara dengan jika Q maka P, ada yang salah atau yang beda di baris ketiga, sehingga di sini disebutkan bahwa ini tidak ekivalen seperti itu. Jadi berbeda ketika tadi N dan OR itu ditukar posisinya masih bisa ekivalen, tapi ketika diimplikasi itu tidak bisa ekivalen seperti itu. Nah, kita berbicara hukum-hukum ekvivalensi logis. Apa sih fungsi hukum? Kita berdiskusi bahwa banyak yang berbicara bahwa hukum itu adalah untuk mentertibkan suatu aktivitas gitu kan, untuk melindungi suatu orang dan lain-lain, untuk untuk diterapkan gitu kan, dan lain-lain ya, intinya untuk tertib, untuk mengatur hal sesuatu seperti itu. Nah, di sini dalam logika itu adalah hukum ekivalensi, yaitu untuk membuktikan suatu kejadian, apakah suatu kejadian itu ekivalen atau enggak dengan hukum-hukum yang ada. Hukum ekuivalensi dalam logika bertujuan untuk membuktikan ekuivalensi logis. Tadi ekuivalensi itu apa? Kita bisa review tadi itu kan. Terus tanpa menggunakan tabel kebenaran seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa membuktikan gitu kan dengan tabel-tabel tanpa menggunakan tabel kebenaran, kita bisa buktikan bahwa itu sebenarnya sama gitu kan. Yaitu dengan menggunakan hukum-hukum seperti itu. Nah, ini di sini ada beberapa hukum. Saya coba lihat bahwa di sini kalau tidak salah ada 12 hukum gitu kan. Yang pertama adalah hukum double negasi, di mana ketika kita punya nilai true dinegasikan gitu kan, maka akan false gitu kan. Terus ketika dinegasikan lagi maka akan true. Jadi akan kembali ke nilai asal gitu. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua tadi, ini terkait dengan contohnya, ini hukum komutatif. Jadi P or Q itu sama dengan atau ekuivalen dengan Q or P. Ini juga sama, P dan Q itu sama ekuivalen dengan Q dan P seperti itu. Dan ini juga sama juga halnya dengan diimplikasi gitu kan. Kita mengetahui atau tidak mencoba tadi ke implikasi, bahwa implikasi ketika si operannya atau variabelnya dioper saja, apakah ekuivalen? Tidak. Jadi kenapa tadi implikasi tidak masuk kepada hukum komutatif?
Karena ya ketika berubah posisinya gitu antara P dan Q kita rubah, tidak akan menghasilkan nilai yang sama, sehingga ini tidak masuk pada hukum komutatif. Bagaimana dengan hukum asosiatif? Bisa dicek di sini bahwa ini hanya pergeseran kurung saja. Yang awalnya tadinya di kurung buka jadi sini, tapi sekarang gantinya di Q gitu kan, mengurungi atau mengandangi si Q dan OR gitu. Geser saja. Oh, ini sebenarnya sorry. Kalau udah salah ini dan ini semua dan gitu kan, ini dan gitu. Ada perbaikan gitu. Jadi itu ada hukum asosiatif untuk OR, operasi OR, dan hukum asosiatif untuk dan seperti ini. Dan ini hukum distributif, hukum yang ketiga. Kita juga seperti perkalian, kita bisa ini PQ, ini hasilnya yang ini, terus PR hasilnya adalah yang ini, seperti itu. Itu distributif. Terus ini hasilnya jadi P dan Q, terus ini P dan R, maka ini hasilnya diorkan seperti itu. Oke. Masuk ke hukum yang kelima, yaitu hukum idempoten, yaitu ini contohnya ketika P diorkan dengan dirinya gitu kan, maka hasilnya P juga. Harus P didankan dengan dirinya, maka hasilnya P juga, seperti itu. Ini hukum identitas. Ketika P diorkan dengan nilai false gitu kan, dia akan bernilai P itu lagi gitu kan. Misal P-nya adalah true gitu kan. Ketika diorkan dengan false gitu kan, maka dia akan bernilai true atau nilai P gitu. Nah, sama dengan kita coba-coba ke hukum identitas yang bawahnya. Terus ada hukum negasi, ini kita silakan bisa dicoba. Terus itu jika ada suatu pernyataan yaitu kan P or negasi P, maka nanti hasilnya adalah true. Misal di sini P-nya itu tadinya true ya. Terus dinegasikan jadi ini false gitu kan. Maka dinegasikan akan false, maka hasilnya akan true gitu kan. Jadi ini P or negasi P, maka ekuivalen dengan true, seperti itu. Ini hukum De Morgan, silakan dicoba. Jadi negasi dari P or Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q, seperti itu. Dan negasi dari P dan Q ekuivalen dengan negasi P or negasi Q. Bisa dibuktikan. Hukum kontraposisi, nah ini, jadi hukum kontraposisi itu diterapkan misalnya ke implikasi, di mana tadi kan implikasi tidak bisa dirubah posisinya, atau jika P maka Q itu tidak sama dengan jika Q maka P. Nah, maka yang ekuivalen itu yang apa gitu kan, antara jika P maka Q. Jadi yang ekuivalen itu adalah yang ini. Negasi Q, jika negasi Q maka negasi P, seperti itu. Hukum implikasi yaitu seperti ini. Teman-teman tadi udah tahu hukum implikasi bahwa jika P maka Q juga sama dengan negasi P or Q, seperti itu. Dan ini ada hukum implikasi, terus ada hukum absorpsi. Nah, ini memang tidak untuk dihafalkan, tapi bisa untuk dibagi catatan. Jadi teman-teman ketika mengerjakan soal-soal yang terkait dengan hukum ekovalensi, silakan buka bukunya, review bukunya, cermati bukunya, kita bisa membaca itu, mengulang itu, seperti itu. Masih ragu? Mari kita buktikan ini untuk hukum double negasi. Jadi ketika kita harus menyediakan
suatu dua kolom gitu kan. Jadi yang pertama adalah untuk uh, negasi P-nya, dan ini negasi P-nya dinegasikan gitu kan. Negasi P-nya dinegasikan. Hasilnya apa? Nah, ini hasilnya. Dia akan sama dengan P, seperti itu. Itu hukum negasi. Nah, bagaimana dengan hukum identitas? Ya, kita buktikan di sini. Nah, misal kita punya nilai P gitu kan. Ini P-nya, terus ada nilai false gitu kan. Terus si nilai P ini akan di-OR-kan dengan false gitu kan. Hasilnya apakah benar P atau tidak gitu kan. Ternyata ketika dibuktikan bahwa ini hasilnya sama dengan P gitu kan. Jadi P itu akan ekuivalen gitu kan dengan P or false gitu. Nah, itu. Begitu juga dengan yang ini. Silakan dicoba. Terus bagaimana hukum negasi? Nah, ini langsung saja bahwa ini kita butuh berapa kolom. Jadi pertama ini untuk kolom P-nya, terus kita butuh negasi P. Negasi dari true adalah false, negasi dari false adalah true gitu kan. Terus kita operasikan antara P or negasi P, maka hasilnya akan true semua, sedangkan ketika P dan negasi P akan false semua. Ini kita ingat bahwa ini adalah suatu tautologi, sedangkan yang ini adalah kontradiksi. Seperti itu, kita ingat itu. Nah, itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.